Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan penuntun kita hari ini diperlengkapi dengan perbuatan baik. Nats Alkitab terdapat di dalam Titus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dan pada ayatnya yang ke-7 dan 8 firman Tuhan berkata demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca secara keseluruhan dari Titus 2 ayat pertama sampai dengan ke-10, maka kita akan melihat bahwa judul dari konteks firman Tuhan ini adalah kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Bahkan sebenarnya secara keseluruhan surat ini ditujukan kepada gereja, di mana Rasul Paulus pada waktu itu memberikan tugas kepada Titus, salah seorang anak rohaninya, untuk mengajar jemaat Tuhan di Kreta yang tentunya sesuai dengan apa yang telah diajarkan Paulus kepada Titus, yaitu norma-norma kehidupan yang dikenan oleh Allah. Perlu kita tahu, pada waktu itu di lingkungan jemaat Kreta ada ajaran-ajaran yang sesat yang cukup berpengaruh atau berdampak terhadap pertumbuhan iman dan kehidupan rohani jemaat di sana, terutama bagi jemaat yang sudah percaya kepada Kristus dan lahir baru, agar mereka tetap hidup memelihara ajaran yang sehat. Karena walaupun mereka sudah percaya Kristus dan bertobat, mereka perlu untuk terus dibimbing dan diajarkan bagaimana menjadi pengikut Kristus yang diperlengkapi dengan perbuatan baik. Demikian pula dengan kita saudaraku, seperti dalam kitab Yakobus 2 ayat 26, dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita dapat mempermuliakan Allah kalau kita tidak melengkapi kehidupan kita dengan perilaku-perilaku baik? Saudara, ketahuilah bahwa ketika kita menjadi Kristen dalam arti benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati, sebenarnya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus menyadari bahwa di luar sana banyak arus dunia yang begitu kuat dapat menggeser nilai-nilai ajaran Kristus. Kita melihat bagaimana aktivitas-aktivitas sehari-hari sekarang banyak beralih ke dunia maya. Dan ini membuat banyak perubahan, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, pendidikan, lingkungan sosial, bahkan gereja. Apa perubahannya? Orang semakin memiliki peluang besar menerima banyak informasi, baik yang positif dan negatif. Informasi yang positif tentu membentuk perilaku yang baik, sedangkan yang negatif membentuk perilaku yang buruk. Ditambah lagi terbentuknya pribadi-pribadi yang semakin individualistik. Inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Paulus pada waktu itu. Bagaimana jemaat perlu membentengi diri dengan pengajaran yang sehat agar mereka tetap dapat menjaga kehidupan yang benar, bahkan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Demikian pula kita sebagai orang Kristen saudara yang hidup dalam zaman ini. Menjaga kehidupan yang saleh dan berperilaku benar sangat diperhatikan oleh Bapa kita di surga. Bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidaklah cukup. Kita harus diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran yang sehat agar kita benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah. Sebab beginilah kata Yesus yang tertulis dalam Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di luar sana banyak orang jahat dan tidak sedikit orang-orang baik, saudara. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen pun dapat berperilaku jauh lebih baik daripada orang Kristen. Makanya Tuhan menekankan agar kehidupan kita harus jauh lebih benar daripada kehidupan orang-orang agamawi. Untuk itu, melalui surat Titus ini, Paulus mengajar dan memberikan nasihat.
pertama-tama kepada laki-laki yang lebih tua atau dewasa, terlebih karena mereka adalah kepala keluarga yang memimpin keluarga, agar mereka dapat hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan tekun. Dalam suratnya, Paulus juga menasehati kepada kaum perempuan agar hidup beribadah, tidak suka memfitnah, bukan hamba anggur, cakap mengajar hal yang baik, terutama perempuan-perempuan yang lebih tua, agar mereka selanjutnya dapat mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup suci, rajin mengatur rumah tangga, dan taat pada suami. Untuk orang-orang muda, Rasul Paulus menasehati supaya mereka dapat menguasai diri dalam segala hal dan menjadi teladan dalam berbuat baik. Dan kemudian kepada hamba-hamba, Paulus mengingatkan agar mereka jujur, beriman, sehat, tidak bercela, artinya memiliki integritas, taat dalam bekerja, tidak membantah, tidak curang, tulus dan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi teladan dalam berbuat baik adalah keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan pengikut Kristus. Tujuannya adalah pertama agar kita menjadi orang yang berintegritas, kedua agar kita semakin dikuduskan dari hari ke hari, ketiga agar firman Allah jangan dihujat orang, keempat agar lawan menjadi malu, dan yang kelima perbuatan baik kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pengajaran yang baik dan sehat yang boleh kami terima melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Terutama ketika Engkau berfirman bahwa jika kami tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kami tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami berjanji Tuhan, kami mau terus belajar dan melakukan kehendak-Mu, sehingga terang Kristus menjadi nyata dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.